Mentari pagi menyinari rumah besar Pak Surya, seorang pengusaha sukses di kota Medan. Rumah itu megah, tetapi di balik kemewahannya tersimpan konflik yang rumit. Pak Surya, dengan senyum ramahnya yang selalu terpatri, memiliki dua orang istri. Bu Ratna, istri pertamanya yang lembut dan bijaksana, dan Bu Anita, istri keduanya yang muda, cantik, namun juga ambisius. Bu Ratna, dengan rambutnya yang mulai memutih dan kerutan halus di wajahnya, adalah tulang punggung keluarga selama bertahun-tahun. Ia telah mendampingi Pak Surya sejak masa sulit, membantunya membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Ia adalah sosok ibu yang penyayang bagi anak-anak mereka, dan ia selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Bu Anita, dengan kecantikannya yang memukau dan gaya hidupnya yang modern, adalah kebanggaan Pak Surya. Ia adalah seorang wanita karir yang sukses, dan ia selalu tampil sempurna di setiap kesempatan. Namun, di balik kecantikan dan kesuksesannya, tersimpan ambisi yang besar untuk menguasai seluruh kekayaan Pak Surya. Konflik pertama muncul ketika Pak Surya memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan baru. Bu Ratna, dengan pengalamannya yang luas dalam bisnis, memberikan saran dan masukan yang berharga. Namun, Bu Anita menentang ide Bu Ratna, mengatakan bahwa ide Bu Ratna sudah ketinggalan zaman. Ia memaksakan ide-idenya sendiri, yang menurutnya lebih modern dan menguntungkan. Pak Surya, yang selalu bimbang di antara kedua istrinya, akhirnya setuju dengan ide Bu Anita, walaupun dalam hatinya ia ragu. Keputusan Pak Surya membuat Bu Ratna kecewa. Ia merasa tidak dihargai dan diabaikan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada anak-anaknya, yang juga merasa sedih melihat ibunya diperlakukan demikian. Anak-anak Pak Surya dari Bu Ratna mulai membenci Bu Anita, menganggapnya sebagai penyebab keretakan dalam keluarga. Konflik semakin memanas ketika Bu Anita hamil. Ia memanfaatkan kehamilannya untuk mendapatkan perhatian dan keistimewaan dari Pak Surya. Ia meminta berbagai macam barang mewah dan meminta Pak Surya untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Bu Ratna merasa terpinggirkan, dan ia semakin merasa kesepian di tengah kemewahan rumahnya sendiri. Suatu malam, Bu Ratna tak kuasa menahan kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh di kamarnya, menyesali keputusannya untuk menerima poligami. Ia merasa telah kehilangan tempatnya di hati Pak Surya. Ia merasa bahwa ia hanya seorang istri yang terlupakan, yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarga, namun tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Tangisan Bu Ratna terdengar oleh anak sulungnya, Reno. Remaja 17 tahun itu mengetuk pintu kamar ibunya dengan hati-hati. Melihat ibunya menangis, Reno merasa hatinya teriris. Ia memeluk ibunya, mencoba menghiburnya. "Mama, jangan menangis," bisik Reno. "Papa pasti masih menyayangi Mama." Bu Ratna menggelengkan kepala. "Tidak, Nak, Papa sudah berubah." Hatinya sudah sepenuhnya untuk Anita. Reno merasa marah. Ia membenci Bu Anita, yang menurutnya telah merebut kasih sayang ayahnya dari ibunya. Ia berjanji akan membela ibunya, walaupun ia tidak tahu bagaimana caranya. Sementara itu, Bu Anita, yang sedang menikmati waktu bersama Pak Surya, mendengar bisikan-bisikan tentang ketegangan di antara Bu Ratna dan anak-anaknya. Ia merasa terancam. Ia menyadari bahwa posisinya di keluarga ini belum sepenuhnya aman. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengamankan posisinya dan memastikan bahwa ia dan anaknya akan mendapatkan bagian terbesar dari kekayaan Pak Surya. Bu Anita mulai menjalankan rencananya. Ia dengan halus memanipulasi Pak Surya, mengatakan bahwa Bu Ratna dan anak-anaknya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ia menuduh Bu Ratna telah menyelewengkan uang perusahaan. Pak Surya, yang selalu mudah terpengaruh oleh Bu Anita, mulai curiga pada Bu Ratna. Suatu hari, Pak Surya memanggil Bu Ratna dan menuduhnya telah melakukan penggelapan uang perusahaan. Bu Ratna sangat terkejut dan membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun, Pak Surya tidak mempercayainya. Ia telah sepenuhnya terpengaruh oleh manipulasi Bu Anita. Bu Ratna merasa sangat sakit hati. Ia merasa telah dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu, membawa serta barang-barang pribadinya. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang penuh dengan ketidakadilan dan pengkhianatan. Ia membawa Reno bersamanya, sementara adik-adik Reno memilih untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Kepergian Bu Ratna membuat Pak Surya menyesal. Ia baru menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah terbuai oleh kecantikan dan manipulasi Bu Anita, hingga ia melupakan pengorbanan dan kesetiaan Bu Ratna selama bertahun-tahun. Ia merasa kehilangan sosok istri yang selalu mendukungnya dan memahami dirinya. Bu Anita,
yang awalnya merasa senang dengan kepergian Bu Ratna, kini mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sekutu sekaligus penyeimbang dalam keluarga. Ia mulai merasa sendirian dan terisolasi di tengah kemewahan yang ia impikan. Kepergian Bu Ratna meninggalkan luka yang dalam di hati Pak Surya. Ia menyesali perbuatannya, menyesali bagaimana ia telah memperlakukan istri pertamanya yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Ia mulai menyadari manipulasi licik Bu Anita, yang selama ini telah menutup matanya dari kebenaran. Kesuksesan bisnisnya terasa hampa tanpa kehadiran Bu Ratna di sisinya. Pak Surya mencoba menghubungi Bu Ratna. Namun Bu Ratna menolak untuk bertemu. Ia masih sangat terluka dan kecewa. Reno, yang masih menyimpan amarah pada Bu Anita, juga menolak untuk membiarkan ayahnya bertemu dengan ibunya. Ia merasa ayahnya belum menunjukkan penyesalan yang tulus. Bu Anita, yang merasa posisinya semakin terancam, mulai bertindak lebih agresif. Ia mencoba untuk menguasai seluruh aset Pak Surya, mencari celah hukum untuk mendapatkan bagian terbesar dari kekayaan mereka. Ia juga mulai memperlakukan anak-anak Pak Surya dengan kasar, mencoba untuk menjauhkan mereka dari ayahnya. Di tengah kekacauan itu, bisnis Pak Surya mulai mengalami penurunan. Ia kehilangan fokus dan semangat kerjanya. Ia merasa terbebani oleh konflik rumah tangganya dan kehilangan dukungan dari Bu Ratna. Kehilangan Bu Ratna bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan seorang partner bisnis yang handal dan selalu mendukungnya. Reno, yang melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk, mulai merasa iba. Ia menyadari bahwa ayahnya juga adalah korban dari manipulasi. Bu Anita, ia mulai berpikir ulang tentang sikapnya yang keras terhadap ayahnya. Ia menyadari bahwa ia harus membantu ayahnya untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Reno mencoba mendekati ibunya, memohon agar ibunya mau memaafkan ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesal. Ia juga menceritakan kondisi bisnis ayahnya yang semakin memburuk akibat konflik rumah tangga. Bu Ratna, yang hatinya masih terluka, tetap ragu. Ia tidak mudah memaafkan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suaminya. Namun, melihat kesungguhan Reno dan kondisi ayahnya yang semakin memburuk, ia mulai melunak. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Pak Surya, bukan untuk memaafkannya sepenuhnya, tetapi untuk membicarakan masa depan keluarga mereka. Pertemuan antara Bu Ratna dan Pak Surya berlangsung penuh haru. Pak Surya memohon maaf dengan tulus atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia mengakui manipulasi Bu Anita dan menyatakan penyesalannya yang mendalam. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, menilai ketulusan penyesalan suaminya. Pertemuan Bu Ratna dan Pak Surya di sebuah kafe sederhana, jauh dari kemewahan rumah mereka, berlangsung dalam suasana haru. Air mata Pak Surya berderai saat ia memohon maaf atas semua kesalahan dan kekecewaan yang telah ia timpakan pada Bu Ratna. Ia mengakui bahwa ia telah dibutakan oleh pesona Bu Anita dan terjebak dalam manipulasinya. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Bu Ratna selama ini dan betapa berharganya kehadirannya. Bu Ratna mendengarkan dengan hati yang masih bercampur aduk. Amarah dan kekecewaan masih terasa. Namun ia juga melihat ketulusan penyesalan dalam mata suaminya. Ia mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lewati bersama. Masa-masa di mana mereka saling menguatkan dan membangun kerajaan bisnis mereka dari nol. Kenangan itu menghangatkan hatinya. Setelah berjam-jam berbincang, Bu Ratna akhirnya luluh. Ia tidak serta-merta memaafkan Pak Surya sepenuhnya. Namun ia bersedia memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mengajukan beberapa syarat, termasuk perpisahan dengan Bu Anita dan komitmen yang kuat dari Pak Surya untuk membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Pak Surya menerima semua syarat. Bu Ratna, ia menyadari bahwa ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Ia memutuskan untuk bercerai dengan Bu Anita dan memberikan Bu Anita bagian yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian pranikah mereka. Ia juga berjanji untuk lebih menghargai dan melibatkan Bu Ratna dalam pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Bu Anita, yang mengetahui rencana perceraian itu, mencoba untuk menghalanginya. Ia mengancam akan membongkar rahasia-rahasia Pak Surya jika perceraian itu tetap terjadi. Namun, Pak Surya telah mantap dengan keputusannya. Ia lebih memilih untuk menghadapi konsekuensi daripada terus hidup dalam kebohongan dan ketidakjujuran. Dengan bantuan pengacara, proses perceraian berlangsung lancar. Bu Anita menerima bagiannya dan meninggalkan rumah besar itu. Kepergiannya membawa kedamaian bagi keluarga Pak Surya. Setelah perceraian, Pak Surya dan Bu Ratna kembali membangun kehidupan mereka. Mereka fokus untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak mereka. Reno,
yang telah menyaksikan perubahan positif pada ayahnya, akhirnya memaafkan ayahnya dan kembali dekat dengannya. Hubungan antara Pak Surya dan anak-anaknya kembali harmonis.